Assalamualaikum yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Izinkan saya mengajak kita sejenak membayangkan suasana gelap setelah hujan deras mengguyur desa Pandanarum. Tanah yang selama ini menjadi pijakan tiba-tiba berubah menjadi ancaman. Rumah-rumah terdorong oleh lumpur, warga berlarian menyelamatkan diri, dan suara tangis anak-anak bercampur dengan gemuruh tanah yang bergerak. Saya meyakini, dan inilah dugaan saya yang tumbuh dari keprihatinan mendalam, bahwa jika pola pengelolaan lahan dan kewaspadaan bencana di wilayah ini tidak berubah, maka tanah longsor di Pandanarum akan menjadi siklus yang terus menghapus rasa aman masyarakat setiap tahunnya. Kenapa saya berpendapat demikian? Karena secara logis kawasan Banjarnegara adalah daerah dengan kemiringan lereng tinggi, struktur tanah mudah jenuh air, serta curah hujan intens yang terus meningkat akibat perubahan iklim. Semua faktor ini menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap longsor. Namun, di sisi lain, kita juga melihat adanya upaya restrukturisasi lahan, reboisasi, dan pembentukan tim siaga bencana di beberapa desa yang mulai memberikan harapan positif. Jadi, fenomena ini bukan sekadar deretan kabar buruk, ada peluang untuk perubahan meskipun kecil yang bisa menjadi titik balik. Buktinya jelas, Badan Penanggulangan Bencana mencatat bahwa Banjarnegara termasuk wilayah kejadian longsor tertinggi di Jawa Tengah selama beberapa tahun terakhir. Pada kejadian di desa Pandanarum sendiri, hujan ekstrim selama berjam-jam menyebabkan pergeseran massa tanah yang merusak rumah warga dan memutus akses jalan desa. Jurnal-jurnal keberencanaan menunjukkan bahwa deforestasi dilakukan percepat jenah sehingga mudah ambles tidak sebagai penahan. Namun, laporan yang sama juga menyebutkan bahwa program penanaman kembali yang konsisten mampu menurunkan resiko longsor hingga 30% dalam sebuah periode 5 tahun. Artinya, bencana ini bukan sesuatu yang tak terhindarkan. Perubahan kebijakan, edukasi, dan tata guna lahan dapat memberikan dampaknya. Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa Banjarnegara termasuk wilayah dengan kejadian longsor tertinggi di Jawa Tengah selama beberapa tahun terakhir. Pada kejadian di desa Pandanarum sendiri, hujan ekstrim selama berjam-jam menyebabkan pergeseran massa tanah yang merusak rumah warga dan memutus akses jalan desa. Jurnal-jurnal keberencanaan menunjukkan bahwa deforestasi di lereng pegunungan mempercepat kejenuhan tanah, sehingga mudah amblas ketika tidak lagi memiliki akar pohon sebagai penahan. Namun, laporan yang sama juga menyebutkan bahwa program penanaman kembali yang konsisten mampu menurunkan risiko longsor sehingga lebih dari 30% dalam sebuah periode 5 tahun. Artinya, bencana ini bukan sesuatu yang tak terhindarkan. Perubahan kebijakan, edukasi, dan tata guna lahan dapat memberikan dampak nyata. Oleh karena itu, ketika kita membicarakan bencana longsor di Pandanarum, kita tidak lagi membahas kejadian alam semata. Kita sedang membahas hubungan manusia dengan lingkungannya sendiri. Longsor bisa menjadi peringatan khas tentang apa yang terjadi ketika alam dibiarkan tanpa penjagaan. Namun, pada saat yang sama, longsor juga membuka kesempatan bagi masyarakat, pemerintah, dan generasi muda seperti kita untuk sadar bahwa mitigasi bencana bukan sekadar wacana dalam buku geografi, tetapi tindakan yang menyelamatkan nyawa. Dengan demikian, fenomena ini kembali menegaskan bahwa keselamatan masyarakat Pandanarum sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola lingkungan ini untuk masa depan yang lebih aman. Konsisten, saya percaya bahwa Pandanarum dan daerah-daerah rawan longsor lainnya dapat menjadi wilayah yang lebih aman. Kita tidak akan pernah bisa menghilangkan risiko sepenuhnya, tetapi kita bisa menurunkan secara signifikan. Dan untuk itu, kita harus melihat bencana sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, bukan sekadar tragedi yang harus diterapi. Saudara-saudara sekalian, menjelang penutup operasi ini, saya ingin mengajak kita semua menemukan satu hal penting. Bencana longsor Pandanarum telah memberikan peringatannya sangat jelas. Pertanyaan sekarang, apakah kita akan belajar darinya? Ataukah kita akan mengabaikannya hingga bencana berikutnya dan kembali merenggut korban? Oleh karena itu, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan pemantik untuk kita semua.
Menurut kalian, apakah bencana tanah longsor di Pandan lebih disebabkan oleh faktor alam atau justru lebih banyak dipicu oleh kelalaian manusia dalam mengelola lingkungannya dan mengapa? Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.